Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Febri Ardiansyah. Sekarang saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang operasi plastik dan operasi kelamin. Ya, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang operasi plastik. Apa itu operasi plastik? Pengertian operasi plastik secara umum adalah perubahan bentuk dengan cara pembedahan. Sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Selanjutnya, macam-macam operasi plastik. Di sini ada dua macam. Dilihat dari fungsi atau operasi plastik dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, cacat yang tumbuh dan berasal dari dalam tubuh. Cacat semacam ini terbagi menjadi dua. Cacat bawaan dari lahir seperti jari-jari yang saling menempel. Nah, kan susah untuk makan gitu kalau nempel-nempel kayak gini. Makan susah. Jadi harus dioperasi, dipotong-potong lagi sehingga normal kembali. Ya, yang kedua, cacat yang timbul karena sakit. Mungkin karena dia mempunyai penyakit hernia, itu kan harus dioperasi ya. Itu boleh. Yang kedua, cacat yang muncul dari luar dan disebabkan karena kejadian yang menimpa seseorang seperti ini seperti kebakaran, kecelakaan, di mukanya ya kebakaran kan harus dioperasi supaya normal kembali. Ketentuan operasi plastik. Ketentuan operasi plastik yang pertama, operasi plastik untuk kecantikan. Dalam surat An-Nisa ayat 119 yang artinya akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran surat An-Nisa ayat 119. Ya, sudah jelas. Di sini diterangkan bahwa kita melakukannya harus karena Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk setan. Jadi operasi yang demikian itu bisa dilakukan. Yang kedua, operasi plastik untuk pengobatan. Dalam beberapa riwayat seperti riwayat Bukhari dan riwayat Tirmizi. Yang pertama dari Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat penyembuhan untuknya. Yang kedua, dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi yang artinya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Siap. Di situ sudah jelas juga bahwa ketika kita sakit dan kita harus berobat, terus kita perlu operasi untuk pengobatannya, sehingga di sana juga bisa untuk sembuh kita harus dioperasi. Jadi operasi itu bisa dilakukan. Yang kedua, operasi kelamin. Pengertian operasi kelamin atau juga disebut dengan transgender atau transseksual, yaitu artinya pergantian kelamin baik dari perempuan ke laki-laki ataupun sebaliknya. Sangat bahayanya keberadaannya karena akan mengakibatkan ketidakberfungsian dalam keberlangsungan, khususnya melanjutkan keturunan. Sterilisasi pada laki-laki yang sering disebut dengan vasektomi, yaitu dengan cara memotong saluran sperma, kemudian kedua ujungnya diikat sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis. Artinya nafsu seks dan potensi laki-laki tetap
ada terjadi pula edukasi tapi yang terpancarkan hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma. Hal yang seperti ini sangat berbahaya. Yang seharusnya laki-laki tetap laki-laki, tapi karena ketidakmauan menjadi laki-laki, maka vasektomi ini dilakukan dan mengubah jenis laki-laki ke perempuan dengan tidak ada unsur kebolehan dan membawa hawa nafsu saja. Pada akhirnya, hasil di lapangan sebagai jenis kelamin laki-laki yang beralih ke perempuan tidak akan bisa hamil karena kodratnya adalah laki-laki. Begitu kodratnya yang ada di dalam dirinya adalah laki-laki, tidak bisa disalurkan dan tidak bermanfaat karena vasektomi yang dilakukan. Begitupun sebaliknya untuk perempuan. Hukum operasi kelamin. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal 3 bentuk operasi kelamin, yaitu operasi pergantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Ya. Di sini berarti orang yang sudah normal kelaminnya tapi dalam jiwanya merasa tidak enak jadi laki-laki sehingga dia ingin menjadi perempuan, terus dia ingin dioperasi kelamin. Yang kedua, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti penis atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna. Di sini sudah jelas juga dia mempunyai penyakit, yaitu di vagina atau di penis tidak ada lubang sehingga harus dilakukan operasi sehingga untuk menormalkan kembali. Yang ketiga, operasi pembuangan dari salah satu kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki 2 organ jenis kelamin. Ya, di sini sudah jelas kelamin itu ada 2, sehingga mau menjadi laki-laki atau perempuan salah satunya harus dibuang. Ya, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Bapak Pangampu, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak yang kurang jelas dalam penyampaiannya. Mohon maaf sekali karena keterbatasan ilmu. Cukup sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.